Itu pernyataan salah seorang dari non-muslim yang memberikan dukungan kepada saudara kita di Palestina. Artinya, Bapak Ibu, tidak harus jadi orang Islam untuk berjuang membela Palestina. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sedikit menyinggung tentang masalah Palestina, biar kita merasakan getaran yang sama dengan saudara-saudara kita di sana. Para ulama mengatakan bahwa sengaja memang Palestina ini oleh Allah ditunjukkan kepada kita sebagai ujian bagi umat akhir zaman, sejauh mana umat akhir zaman punya kepedulian terhadap Masjidil Aqsa dan terhadap saudara-saudaranya di Palestina. Akhir-akhir ini banyak sekali menyebar di sosial media ucapan-ucapan dukungan terhadap saudara-saudara kita yang dibombardir oleh kaum Yahudi, Zionis, yang satu persatu korban berjatuhan. Yang menyatakan itu orang-orang selain orang Islam. Di antara pernyataannya yang sangat menyentuh adalah, mengapa kok hanya korban orang Yahudi yang dibesar-besarkan, sementara selama ini korban anak-anak kecil, korban kaum perempuan, korban kemanusiaan yang terus berlanjut dilakukan oleh orang Yahudi untuk menyerang saudara kita di Gaza. Itu kenapa nggak diekspos? Ketika ada korban dari orang Yahudi diekspos, tapi korban berjatuhan setiap hari di Palestina, di Gaza, itu kenapa nggak diekspos? Apakah mereka dianggap bukan manusia? Itu pernyataan salah seorang dari non-muslim yang memberikan dukungan kepada saudara kita di Palestina. Artinya, Bapak Ibu, tidak harus jadi orang Islam untuk berjuang membela Palestina. Orang kafir pun ketika punya ruh kemanusiaan, dia akan membela Palestina. Maka aneh kalau ada orang mengaku muslim, di sana ada Masjidil Aqsa, tidak punya kepedulian terhadap mereka. Jadi orang-orang yang tidak beriman saja, mereka sekarang sedang berdemo membela Palestina. Nah, apalagi orang-orang yang punya iman. Maka tidak pantas kalau kemudian dia mengaku punya iman tetapi ternyata tidak bersungguh-sungguh untuk memberikan kepeduliannya terhadap mereka. Minimal doa setiap saat, bersungguh-sungguh. Minimal kalau punya rezeki bagi untuk mereka. Karena bayangkan coba, rumah mereka hancur dan mereka sekarang sedang dalam kondisi gelap gulita, tidak ada listrik sama sekali sudah 4 hari dan tidak ada air sama sekali 4 hari. Bayangkan coba, Allah, dan itu semua membutuhkan bantuan. Nah, dari sini kita mengerti bahwa bantuan untuk mereka tidak cukup sekedar mengirim bantuan dana, tapi juga butuh bantuan
kekuatan politik, dukungan pejabat negara untuk memberikan pembelaan terhadap mereka. Nah, di sini kita harus paham bahwa dalam memahami Islam yang Allah turunkan ini, jangan hanya diambil ritualnya, jangan hanya diambil sholatnya, puasanya, hajinya. Sementara perjuangan untuk membantu saudara kita di Palestina melalui jalur politik itu sangat dibutuhkan. Lalu kemudian ada sebagian orang Islam cuek terhadap politik, tidak mau menjadi pemimpin misalnya. Apa kata salah seorang tokoh politik di Turki yang bernama Erbakan, yang mengatakan bahwa orang Islam yang tidak peduli terhadap politik, nanti akan Allah kirim kepadanya pemimpin yang zalim kepadanya. Perhatikan. Ya sudah. Nah, itulah. Jangan sampai seorang muslim memahami Islam ini hanya sekedar urusan sholat, puasa dan sebagainya, tapi juga harus paham secara luas, secara mendalam. Makanya dalam Al-Quran Allah firman, udkhulu fis silmi kafah. Kalau masuk Islam, ambil secara utuh. Ambil secara utuh itu Islam. Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi tampil sebagai pemimpin negara. Bukan pemimpin sholat saja. Nabi pemimpin pasukan. Nabi hadir di perang Badar, memimpin perang Badar, memimpin perang Uhud. Nabi mengirim surat ke Raja Romawi sebagai pemimpin negara. Nggak mungkin mengirim surat pribadi ke Raja Romawi. Nggak dianggap. Dia pemimpin negara Madinah, dia membuat piagam Madinah sebagai undang-undangnya. Dan setelah itu Nabi memimpin kota Madinah sebagai sebuah negara. Di sana ada masyarakat yang beragam, ada orang Yahudi, ada Aus, ada Khazraj. Maka Nabi membuat undang-undang. Piagam Madinah itu sama representasi undang-undang kenegaraan. Maka jangan sampai disempitkan Islam ini, udahlah kamu di masjid aja. Ya sudah, kalau seperti itu terus-menerus, maka umat Islam bagaimana membuat suaranya di Palestina kalau tidak dengan kekuatan politik? Nah, Bapak Ibu Rahimahullah, ayo kita mulai melakukan regenerasi, dan ya mudah-mudahan melalui kita bisa memberikan pemahaman ini kepada anak-anak kita, anak cucu kita, sehingga mereka tidak hanya menikmati Islam, tapi juga berjuang untuk Islam. Bapak Ibu, saya sering berkata ini, jangan hanya menikmati Islam. Solat ini Pak, menikmati Islam. Baca Quran, menikmati Islam. Zikir, menikmati Islam. Makanya Nabi bukan hanya duduk di masjid, Nabi hadir ke perang Badar, Nabi hadir ke Medan Uhud. Kenapa? Karena berjuang untuk Islam. Nah itu, Allah, pemahaman kita harus menunjukkan seperti itu. Kalau sekarang gimana Pak Ustaz? Ya ayo, yang mampu terjun ke politik, tunjukkan bahwa kamu punya kepedulian terhadap saudara kita di Palestina. Hadir, jadi anggota dewan, jadi menteri, jadi presiden, jadi ayo, jangan diam. Jangan kemudian dibiarkan sebuah kesempatan yang besar ini diserahkan kepada orang lain. Ya akhirnya seperti itu. Kita ketika mendengar saudara kita di Palestina dibom, kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa berdoa saja. Nah, tapi kalau ada pemimpin yang memang kuat, langsung dia nyatakan, aku membela, aku sudah, itu bergetar juga, itu menggetarkan juga. Nah itulah Allah. Makanya sekecil apapun, nanti suatu saat di hari kiamat Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap setiap jabatan, setiap kemampuan yang Allah titipkan, tetapi ternyata dia tidak menunjukkan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, itulah
rahasia tentang Palestina. Allah bisa langsung menghancurkan kaum Yahudi penjajah itu dengan cara Allah. Allah bisa aja. Bagi Allah tuh gak ada masalah, gampang bagi Allah. Tapi kenapa masih pada Allah dipertahankan? Kalau tidak ada masalah Palestina, menurut Allah, dengan apa kita masuk surga? Saya ulangi lagi. Para pendahulu kita, sahabat, mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Mereka haji seperti kita haji, sama aja. Tapi mereka hadir di perang Badar, hadir di perang Uhud. Di situ mereka masuk surga. Nah sekarang katakanlah nggak ada masalah Palestina. Terus dengan apa kita masuk surga? Itu ujian Allah. Bahwa Allah sedang menguji, mengetes satu persatu mana hambaku yang punya kepedulian terhadap Al-Aqsa kepada Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.